Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Desi Artika Sari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap pencatatan, tahap penggolongan, dan juga tahap peringkasan. Oke, langsung saja kita membahas pada tahap yang pertama, yaitu tahap pencatatan atau jurnal transaksi. Pada tahap pencatatan atau jurnal transaksi, transaksi dicatat ke dalam jurnal secara kronologis, yaitu berdasarkan urutan waktu terjadinya transaksi. Jurnal akan memperlihatkan pengaruh setiap transaksi terhadap akun dalam bentuk debit dan juga kredit. Melalui debit dan kredit, kita dapat melihat kenaikan ataupun penurunan atas saldo masing-masing akun terkait. Oke, sebelum kita membahas contoh soal dari jurnal transaksi, kita akan membahas tentang Chart of Accounts atau COA. Bentuk baku atau standarisasi dalam penyusunan COA ini yang telah diterapkan di kebanyakan perusahaan adalah bahwa pengelompokan kode nomor 1 selalu dimulai dari akun aktiva, baru nanti diikuti dari kelompok akun utang, ekuitas, pendapatan, dan juga beban. Oke, langsung saja kita bahas mengenai contoh soal dari jurnal transaksi. Berikut ini adalah serangkaian transaksi yang terjadi pada kantor akuntan publik Pak Thomas selama bulan pertama operasionalnya, yaitu bulan Februari 2022. Pada tanggal 1 Februari, Tuan Thomas menyetor uang kas ke dalam perusahaan sebagai modal awal sebesar 30 juta. Lah, sesuai dengan aturan yang ada di akuntansi, modal jika bertambah itu akan masuk ke dalam kredit. Lalu, jika modal bertambah maka kas juga akan bertambah, dan jika kas bertambah akan masuk ke dalam debit. Jadi kita tulis tanggal 1 Februari, kas bertambah pada debit sebesar 30 juta. Lalu, modal Thomas bertambah pada kredit yaitu 30 juta. Oke, pada tanggal 2 Februari dibayar sewa kantor untuk bulan Februari sebesar 7 juta. Pada tabel jurnal transaksi kita tulis tanggalnya 2 Februari. Beban sewa kantor ditaruh pada debit yaitu sebesar 7 juta. Lalu kas kan berkurang jadi ditaruh pada kredit yaitu sebesar 7 juta. Oke, lanjut. Pada tanggal 2 Februari dibeli peralatan kantor berupa komputer seharga 14 juta. Dalam hal ini perusahaan membayar 10 juta dan sisanya akan dibayar kemudian hari. Pada tabel jurnal transaksi kita akan tulis tanggal 2 Februari peralatan kantor ini bertambah yaitu pada debit sebesar 14 juta. Lalu karena telah dibayar 10 juta maka kas berkurang sebesar 10 juta. Dan karena ada utang pada ini yang tertera, sisanya akan dibayar kemudian hari, berarti utang bertambah yaitu pada kredit sebesar 4 juta. Oke, lanjut. Pada tanggal 3 Februari dibeli tunai perabot kantor berupa meja dan kursi seharga 3 juta. Pada tabel jurnal transaksi maka akan ditulis 3 Februari atau Februari pada tanggal 3, peralatan kantor ini bertambah pada debit sebesar 3 juta dan kas berkurang pada kredit sebesar 3 juta. Pada tanggal 4 Februari dibeli tunai perlengkapan kantor berupa kertas print dan alat tulis kantor seharga 1.400.000.
Pada tabel jurnal transaksi maka ditulis perlengkapan kantor itu bertambah sebanyak 1.400.000 dan kas itu berkurang pada kredit sebanyak 1.400.000. Pada tanggal 11 Februari diterima kas dari klien PT Lingga atas jasa konsultasi sistem akuntansi klien sebesar 1.850.000. Pada tabel jurnal transaksi maka kita tulis Februari tanggal 11 kas itu bertambah sebesar 1.850.000 pada debit dan pendapatan usaha ditulis di kredit sebesar 1.850.000. Lanjut, pada tanggal 13 Februari dibayar sebagian utang atas transaksi pada tanggal 2 Februari yang lalu yaitu sebesar 1.500.000. Utang tadi yang 4 juta itu dibayar sebesar 1.500.000. Jadi di sini pada tanggal 13 Februari utangnya itu akan berkurang, jadi ditaruh pada debit yaitu sebesar 1.500.000 dan kas itu kan berkurang, jadi diletakkan pada kredit yaitu sebesar 1.500.000. Lanjut, pada tanggal 16 Februari diterima kas dari klien PT Wahana atas jasa penyusunan laporan keuangan tahun 2015 lalu sebesar 2 juta. Sedangkan sisanya sebesar 1.500.000 baru akan dilunasi oleh klien dalam jangka waktu 2 minggu. Pada jurnal transaksi ini ditulis ya tanggalnya, lalu ditulis keterangannya. Kasnya itu bertambah jadi diletakkan pada debit sebesar 2 juta. Lalu piutangnya yang tadi itu sebesar 1.500.000 diletakkan pada debit juga, yaitu sebesar 1.500.000 dan pendapatan usahanya diletakkan pada kredit sebesar 3.500.000. Oke, lanjut. Pada tanggal 19 Februari dibeli tambahan perlengkapan kantor berupa kertas print secara kredit sebesar 400.000. Kita tulis tanggalnya yaitu Februari tanggal 19. Perlengkapan kantornya itu bertambah yaitu sebesar 400.000 dan karena dibelinya secara kredit maka ada utang dan ini diletakkan pada kredit yaitu sebesar 400.000. Pada tanggal 25 Februari dibayar gaji karyawan sebesar 2 juta. Pada jurnal transaksi maka ditulis tanggalnya dulu Februari tanggal 25. Lalu keterangannya beban gaji karena tadi itu berupa gaji karyawan, yaitu beban gajinya diletakkan pada debit sebesar 2 juta. Lalu kasnya ini kan berkurang, jadi pada kredit ditulis 2 juta. Oke, tanggal 27 Februari dibayar utang atas transaksi tanggal 19 yang lalu. Pada tanggal 19 itu kan beli perlengkapan kantor secara kredit ya 400.000. Jadi di jurnal transaksi ini ditulis utangnya itu kan berkurang, diletakkan pada debit sebesar 400.000 dan kasnya itu kan juga berkurang ya untuk membayar hutang tadi. Jadi diletakkan pada kredit sebesar 400.000. Oke, lanjut. Tanggal 28 Februari dibayar beban listrik dan telepon sebesar 250.000. Jadi ditulis ya di tabel jurnal transaksi ini tanggalnya itu Februari 28, keterangannya beban listrik dan telepon.
itu sebesar pada debit 250.000 dan kasnya itu kan berkurang ya, jadi diletakkan pada kredit sebesar 250.000. Setelah melakukan itu tadi semua, itu semuanya debit dan kreditnya ini, debitnya ini dijumlah ada berapa? Ini kan dijumlahnya ada 37.850.000. Lalu kreditnya itu dijumlah juga ada berapa? Di sini ada 37.850.000. Dari sini kita lihat ya bahwa ini itu balance. Jadi ini sudah tepat dan juga benar. Oke, dalam jurnal transaksi maksud saya, itu tuh kuncinya itu harus balance, bukan cuma jurnal transaksi sih. Dalam akuntansi itu tuh kalau nggak balance itu berarti ada yang salah. Jadi hitungnya harus benar dan teliti dan juga harus balance. Oke, lanjut. Kita pada tahap penggolongan, yaitu posting pada buku besar. Buku besar yaitu kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat pada jurnal. Buku besar juga dapat menjadi catatan terakhir dalam akuntansi atau book of final entry yang menampung ringkasan data yang sudah dikelompokkan atau diklasifikasikan yang berasal dari jurnal. Bentuk buku besar. Di sini ada beberapa bentuk dari buku besar, dan saya akan menggunakan bentuk buku besar yang Stoffel berkolom saldo rangkap sebagai contoh. Oke, langsung ya kita ke contoh buku besar. Ini contoh buku besarnya saya ambil dari jurnal transaksi yang tadi ya. Oke, nama akun yang pertama yaitu kas. Ini saya tulis kodenya itu 1.1. Ini kalau kodenya nggak ada ya udah nggak usah ditulis apa-apa. Oke, pada jurnal transaksi ya, kas yang pertama yaitu pada tanggal 1 Februari. Jadi ditulis di buku besar yaitu pada tanggal 1 Februari, ini tuh ditulis keterangannya. Kasnya ini untuk apa? Dan ini kan tadi pada jurnal transaksi, kasnya itu berupa setoran modal awal. Pada debit ditulisnya juga pada debit. Lah, ini dijumlah. Ini ada 30 juta juga. Ini 30 juta, ini juga 30 juta. Lalu pada Februari tanggal 2 tadi, kasnya kan untuk pembayaran sewa. Jadi pada jurnal transaksi tadi kasnya pada kredit, di buku besar juga ditulis pada kredit. Lalu ini kenapa kok bisa 23 juta? Jadi ini tadi ya yang 30 juta ini dikurangi dengan 7 juta. Lalu baru di jumlah, nanti hasilnya itu ditaruh di sini. Ntar kalau semuanya hasilnya itu minus atau apa ya, bukan positif gitu ya, itu tuh diletakkannya pada kredit. Sedangkan kalau hasilnya itu positif, itu diletakkannya pada debit. Oke, lanjut. Pada tanggal 2 Februari ini kasnya itu berkurang lagi ya, sebesar 10 juta. Di buku besar juga ditulis. Ini tuh ditulis alasannya ya, buat apa kasnya itu. Jangan ditulis kas, tapi ditulis alasannya. Yaitu alasannya untuk pembelian peralatan. Jadi di kredit itu juga ditulis sebesar 10 juta. Lah tadi yang 23 juta itu dikurang 10 juta dan hasilnya itu 13 juta. Oke, pada tanggal 3 Februari tadi ada transaksi juga pada kasnya ini juga berkurang pada kredit. Itu tuh untuk membeli peralatan kantor sebesar 3 juta. Jadi 13 juta tadi itu dikurangi dengan 3 juta, hasilnya yaitu 10 juta.
Oke, lanjut. Dilihat ya, kalau ada kas itu ditulis ya di buku besar pada akun kas. Makanya kenapa kas itu banyak gitu. Oke, di sini juga ada transaksi pada tanggal 4 ya, Februari tanggal 4, yaitu untuk pembelian peralatan. Lah pada buku besar ini ditulis ya untuk pembelian perlengkapan, jangan ditulis kas. Jadi ditulis untuk apa kas itu, atau kalau mau lebih simpel lagi bisa ditulis jurnal umum. Oke, pada Februari tanggal 4 ini digunakan untuk pembelian perlengkapan. Ini tuh tadi pembelian perlengkapannya kasnya itu ada pada kredit, jadi di sini juga ditulis pada kredit sebesar 1.400.000. Lah, ini tadi 10 juta dikurangi 1.400.000 sama dengan 8.600.000. Oke, pada Februari tanggal 11 itu juga terjadi transaksi pada kas, yaitu untuk menerima pendapatan. Karena tadi di jurnal transaksi itu menerima pendapatan itu masuk ke debit, jadi ditulis di debit, yaitu sebesar 1.850.000. Karena ini di debit, jadinya 8.600.000 tadi ditambahkan dengan 1.850.000. Hasilnya yaitu 10.450.000. Pokoknya intinya ini jangan ditulis kas-kas gitu ya, ditulisnya itu digunakan untuk apa kas tersebut, jadi ditulis di sini. Oke, langsung aja kita lanjut ke akun selanjutnya aja ya. Akun selanjutnya yaitu piutang usaha dengan kode akun 1.2. Di jurnal transaksi tadi tertulis ya pada tanggal 16. Pada tanggal 16 itu terdapat piutang usaha ya. Piutang usaha ini hasil dari pendapatan ya. Jadi ditulis di sini menerima pendapatan, atau bisa juga ditulis jurnal umum. Itu tuh pada debit, karena tadi di jurnal transaksinya itu pada debit, di sini juga tulis pada debit yaitu 1.500.000. Lah, saldonya ini juga ditulis pada debit sebesar 1.500.000. Lalu nama akun yang selanjutnya yaitu perlengkapan kantor dengan kode 1.4. Pada tanggal 4 Februari itu ada transaksi ya di jurnal transaksi tadi, perlengkapan kantor ya, itu keterangannya itu untuk membeli perlengkapan. Jadi pada jurnal transaksi tadi ditulis pada debit, di sini juga tulis pada debit, yaitu sebesar 1.400.000. Saldonya juga ditulis pada debit sebesar 1.400.000. Lalu pada tanggal Februari 19 itu terdapat transaksi juga pada perlengkapan kantor, yaitu untuk membeli perlengkapan pada debit sebesar 400.000. Jadi di saldo juga ditulis 1.800.000, itu hasil dari 1.400.000 ditambah 400.000, jadi hasilnya 1.800.000. Oke, akun selanjutnya yaitu peralatan kantor. Pada jurnal transaksi tadi terdapat transaksi pada tanggal 2 Februari untuk pembelian peralatan kantor. Jadi di sini keterangannya ditulis pembelian peralatan, karena tadi pada debit, di sini juga tulis pada debit sebesar 14 juta. Lah, nanti di saldo ditulis juga 14 juta. Lalu pada tanggal 3 Februari juga terdapat transaksi dengan nama akun peralatan kantor. Keterangannya itu untuk membeli peralatan. Jadi di sini tulis juga pembelian peralatan. Karena di jurnal transaksi tadi pada debit, nominalnya pada debit, jadi di sini juga ditulis pada debit sebesar 3 juta.
Lah 14 juta tadi ditambah dengan 3 juta, hasilnya yaitu 17 juta. Oke, nama akun yang selanjutnya yaitu piutang usaha. Terjadi transaksi pada tanggal 2 Februari pada piutang usaha yaitu sebesar 4 juta. Nama akun selanjutnya yaitu piutang usaha. Pada tanggal 2 Februari terjadi transaksi sebesar 4 juta. Lah, piutang usaha ini untuk membeli peralatan secara kredit ya. Jadi ditulisnya itu di kredit. Terus di sini juga pada saldo ditulis juga pada kredit sebesar 4 juta. Lalu pada tanggal 13 Februari juga terdapat transaksi pada piutang usaha untuk membayar utang ya. Keterangannya jadinya membayar utang. Itu diletakkan pada debit sebesar 1.500.000. Lah, yang tadi yang pada kredit 4 juta karena ini pada debit jadinya itu dikurangi ya. 4 juta dikurangi 1.500.000 hasilnya itu 2.500.000. Selanjutnya pada 19 Februari terdapat transaksi juga pada akun piutang usaha untuk membeli peralatan sebesar 400.000 pada kredit. Jadi pada saldonya ini kan tadi ada di kredit ya. Jadi tinggal ditambah 2.500.000 ditambah 400.000. Hasilnya yaitu 2.900.000. Lalu pada tanggal 27 Februari terjadi juga transaksi pada piutang usaha. Keterangannya yaitu untuk membayar utang. Ini terletak pada debit yaitu sebesar 400.000. Jadi 2.900.000 tadi dikurangi 400.000. Hasilnya yaitu 2.500.000. Lanjut pada akun selanjutnya yaitu modal pemilik. Pada tanggal 1 Februari itu terjadi setoran modal awal ya. Jadi di keterangannya itu ditulis setoran modal awal. Karena modalnya bertambah tadi kan dimasukkan pada kredit. Pada jurnal transaksi juga tadi pada kredit. Di sini juga ditulis pada kredit yaitu sebesar 30 juta. Lalu saldonya ditulis juga 30 juta. Karena tidak ada lagi, lanjut ke akun pendapatan usaha. Pada tanggal 11 Februari terdapat transaksi pada akun pendapatan usaha. Keterangannya itu untuk menerima pendapatan ya, pendapatan usaha, menerima pendapatan. Itu ditulis pada kredit sebesar 1.850.000 dan saldonya itu jadinya 1.850.000. Lalu pada tanggal 16 Februari juga sama, menerima pendapatan. Lalu karena di jurnal transaksi tadi ada pada kredit, di sini juga ditulis pada kredit yaitu sebesar 3.500.000. Lalu pada saldonya tadi karena sama-sama kredit ditambah ya 1.850.000 ditambah 3.500.000 sama dengan 5.350.000. Akun selanjutnya yaitu beban gaji. Pada tanggal 25 Februari terdapat transaksi pada beban gaji ya di jurnal transaksi tadi. Keterangannya yaitu untuk membayar gaji karyawan ya tadi. Itu diletakkan pada debit sebesar 2 juta ya karena tadi di jurnal transaksinya pada debit, di sini juga pada debit. Saldonya yaitu 2 juta juga. Lalu akun selanjutnya yaitu beban sewa kantor. Pada tanggal 26 Februari terjadi transaksi ya di jurnal transaksi tadi pada akun beban sewa kantor untuk membayar sewa. Itu diletakkan pada debit sebesar 7 juta. Lalu saldonya itu yaitu 7 juta. Oke, akun selanjutnya yaitu beban listrik dan telepon. Pada debit sebesar 250.000.
Lalu pada saldonya juga 250.000. Oke, karena buku besarnya sudah selesai, kita lanjut ke tahap peringkasan. Tahap peringkasan atau neraca saldo. Neraca saldo yaitu buku yang berisi daftar seluruh akun dan saldo yang berasal dari masing-masing akun yang telah dibuat dalam buku besar dengan sejumlah uang yang diletakkan pada sisi debit dan kredit. Jadi hasil-hasil dari buku besar tadi ya, hasil yang dijumlahkan. Jadi pada buku besar, akun-akunnya itu diringkas ke dalam neraca saldo. Berikut contohnya ya. Contoh neraca saldo. Ditulis nomor akun atau COA-nya 1.1, lalu nama akunnya itu yaitu kas. Karena kas tadi adanya pada debit ya, sebesar 8.300.000. Pada saldonya tadi kan ada di debit. Jadi tulis juga pada debit sebesar 8.300.000. Lalu akun yang kedua yaitu nomor akun 1.2, nama akunnya piutang usaha. Pada buku besar tadi, piutang usaha juga saldonya ada pada debit, yaitu sebesar 1.500.000. Pada neraca saldo juga ditulis pada debit sebesar 1.500.000. Akun selanjutnya yaitu perlengkapan kantor. Dilihat ya, yang di buku besar tadi, perlengkapan kantor itu terletak pada debit atau kredit. Karena tadi terletak pada debit, makanya itu ditulis pada debit sebesar 1.800.000. Akun selanjutnya yaitu peralatan kantor. Pada buku besar tadi, hasilnya kan pada saldonya itu terdapat pada debit sebesar 17 juta. Yang selanjutnya yaitu utang usaha. Dilihat lagi ya, di buku besar utang usaha pada saldonya atau jumlahnya itu ada di kredit yaitu sebesar 2.500.000. Jadi pada neraca saldo juga ditulis pada kredit sebesar 2.500.000. Lalu akun selanjutnya yaitu modal pemilik. Pada buku besar tadi dilihat ya, ada di kredit atau di debit. Kalau ada di kredit ya ditulis di kredit, yaitu dilihat jumlahnya sebesar 30 juta. Lalu pada neraca saldo juga ditulis sebesar 30 juta. Selanjutnya yaitu pendapatan usaha. Nama akunnya dilihat pada buku besar tadi, hasilnya ada di kredit atau di debit. Karena hasilnya ada di kredit, ditulisnya juga pada kredit, yaitu sebesar 5.350.000. Selanjutnya yaitu beban gaji ya, nama akunnya beban gaji tadi dilihat di buku besar. Ada berapa? Ada di debit atau di kredit? Lah karena ada di debit, jadi ditulis di debit ya saldonya, yaitu sebesar 2 juta. Oke, akun selanjutnya yaitu beban sewa kantor. Beban sewa kantor ini tadi di buku besar dilihat ada di mana, di debit atau di kredit. Karena di sini di buku besar itu ada di debit, makanya ditulis juga di debit yaitu sebesar 7 juta. Selanjutnya yaitu akun. Nama akun selanjutnya yaitu beban listrik dan telepon ya. Itu tadi karena ada di debit juga ditulis pada debit yaitu sebesar 250.000. Lalu setelah selesai ditulis semua, itu tuh dijumlah ya, debitnya ada berapa. Nah, ini karena sudah saya jumlah, yaitu jumlahnya 37.850.000. Lalu pada kreditnya juga jangan lupa untuk dijumlah. Ini juga sudah saya jumlah, yaitu sebesar 37.850.000. Hasilnya sudah balance ya. Jadi pada neraca saldo ini itu untuk meringkas ya, meringkas dari buku besar agar bisa dibaca lebih ringkas, lebih padat, lebih jelas. Hasilnya juga jadi lebih singkat gitu. Lah hasilnya juga wajib balance ya, kalau nggak balance berarti ada yang salah. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda dan mohon maaf apabila ada salah kata, salah ketik dan salah-salah yang lainnya, karena manusia itu tempatnya salah dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.